Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mengenai besaran pokok dan konversi satuan. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Seperti yang bisa kalian lihat dalam gambar, besaran pokok itu ada 7. Ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah molekul zat. Nah, yang kita pelajari pada bab ini yaitu hanya 3, yaitu panjang, massa, dan waktu. Yang lainnya akan kita pelajari dalam bab-bab selanjutnya. Yang pertama ada panjang. Dalam IPA, panjang menyatakan jarak antara dua titik. Misalnya, panjang papan tulis adalah jarak antara titik pada ujung-ujung papan tulis. Satuan internasional atau SI panjang adalah meter. Alat ukuran digunakan untuk mengukur panjang yaitu ada jangka sorong yang digunakan untuk mengukur diameter dalam cincin, diameter luar uang logam, kedalaman tabung, dan lain-lain. Ketelitiannya mencapai 0,01 cm atau sama dengan 0,1 mm. Yang kedua ada mikrometer. Mikrometer ini digunakan untuk mengukur tebal kertas, lempengan seng, diameter rambut, dan lain-lain. Ketelitiannya mencapai 0,001 cm atau sama dengan 0,1 mm. Yang ketiga ada penggaris meteran yang gunanya untuk mengukur panjang baju, panjang meja, panjang pensil, dan lain-lain. Ketelitiannya mencapai 0,1 cm atau sama dengan 1 mm. Nah, dari ketiga alat ini yang paling baik ketelitiannya yaitu mikrometer. Nah, biasanya dalam mengukur itu dapat terjadi kesalahan. Nah, kesalahan itu disebut kesalahan paralaks. Ketika mengukur panjang, ujung awal benda berhimpit dengan angka 0 pada alat ukur. Selain itu, posisi mata harus tegak lurus dengan skala yang ditunjuk. Hal ini untuk menghindari kesalahan hasil pembacaan pengukuran atau yang disebut dengan kesalahan paralaks. Nah, dari gambar kita bisa lihat benda yang berwarna merah itu tegak lurus di angka 12,5 cm. Yang kedua, ada massa. Setiap benda tersusun dari materi. Jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda disebut massa benda. Dalam satuan internasional, massa diukur dalam satuan kilogram. Misalnya, massa tubuhmu 52 kg, massa seekor kelinci 3 kg, massa sekantong gula 1 kg. Perbedaan massa dan berat. Nah, biasanya kita menyebutnya sehari-hari itu dengan kata berat. Padahal sebenarnya yang kita bilang berat itu adalah massa. Nah, apa sih perbedaannya massa dan berat? Perbedaannya yang pertama, pada massa menyatakan jumlah materi zat, sedangkan pada berat menyatakan gaya tarik gravitasi pada benda. Perbedaan yang kedua yaitu pada massa besarnya sama pada semua tempat atau tidak berubah, sedangkan pada berat besarnya bervariasi tergantung pada besarnya gaya tarik gravitasi yang dialami benda. Yang ketiga, perbedaan yang ketiga yaitu satuan internasional. Pada massa satuan yang dipakai itu adalah kilogram atau kg. Sedangkan pada berat satuan internasional yang dipakai adalah newton. Perbedaan yang keempat yaitu besaran skalar. Pada massa besaran yang dipakai itu besaran skalar, sedangkan pada berat besaran yang dipakai itu besaran vektor. Perbedaan yang kelima yaitu dari alat ukur. Massa menggunakan alat ukur neraca, sedangkan berat
memakai alat ukur neraca pegas. Nah, yang ketiga ada waktu. Waktu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Satuan internasional untuk waktu adalah sekon atau S. Waktu dapat diukur dengan jam tangan atau stopwatch atau jam dan lain-lain. Nah, di sini ada konversi satuan. Yang pertama ada konversi satuan panjang, yang kedua ada konversi satuan massa, dan yang ketiga ada konversi satuan waktu. Konversi satuan panjang bisa kita lihat di dalam gambar. Di sini ada tangga ya, tangga satuan panjang yang ada km, hm, dam, mdm, cm, mm. Nah, bisa kalian lihat km itu sama dengan apa, hm itu sama dengan apa. Nah, setiap turun satu tangga dikalikan 10. Setiap naik satu tangga dibagi 10. Nah, langsung saja ke contohnya. 1 km sama dengan titik-titik M. Nah, sekarang bisa kita lihat 1 km sama dengan berapa M? Kita lihat nih dari km ke M. Kira-kira turun berapa tangga ya? Mari kita hitung. 1, 2, 3. Nah, karena dari km ke M turun 3 kali, maka dikalikan dengan 1000. Atau sama dengan, karena di sini yang ditanya 1 km, maka 1 dikali 1000. Maka hasilnya 1000. Jadi 1 km sama dengan 1000 meter. Sekarang contoh yang kedua yaitu 2 cm sama dengan titik-titik meter. Nah, sekarang kita harus lihat nih, cm ke m itu berapa? Naik atau turun? Mari kita lihat dari cm ke m. Nah, cm kan di sini. M di sini. Berarti dari cm ke m itu naik. Kalau naik itu kita hitung dulu nih berapa naiknya. 1, 2. Ternyata dari cm ke m itu naiknya 2. Karena dari cm ke m itu naiknya 2, maka dibagi 100. Jadi 2 karena yang ditanyanya 2 cm, maka 2 dibagi 100 sama dengan 0,02. Jadi 2 cm sama dengan 0,02 meter. Nah, sekarang ada konversi satuan massa. Di sini bisa kalian lihat gambarnya sama seperti tadi, setiap turun 1 tingkat dikalikan dengan 10, setiap naik 1 tingkat dibagi dengan 10. Kalau di konversi satuan massa atau di tangga satuan massa ini, tangganya ada kg, hg, dag, g, dg, cg, mg atau kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Nah, langsung saja ke contohnya. 4 kg sama dengan titik-titik G. Nah, sekarang kita hitung nih dari kg ke G itu kira-kira naik atau turun berapa ya? Kg ke G. 1, 2, 3. Nah, dari kg ke G itu turun 3 kali. Maka akan dikalikan dengan 1000. Karena yang ditanyakannya 4 kg, maka 4 kg dikali 1000 sama dengan 4000. Jadi Kg sama dengan 4000 gram. Nah, sekarang ke contoh kedua, yaitu yang ditanya 2 mg sama dengan titik-titik G. Nah, yang pertama yang harus kita cari yaitu mg-nya nih. Mg ke G kira-kira berapa? Sekarang kita hitung dari mg ke G. 1, 2, 3. Nah, ternyata sama nih. Dari mg itu naik 3 kali. Kalau naik 3 kali itu berarti nolnya 3, jadinya dibagi 1000.
Nah, yang ditanyanya ini kan 2 mg. Nah, maka yang dibaginya pun 2. Maka jadi 2 dibagi 1000 sama dengan 0,002. Jadi 2 mg sama dengan 0,002 gram. Oke, selanjutnya ada konversi satuan waktu. Nah, bisa kalian lihat di tabel. 1 abad sama dengan 100 tahun. 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun. 1 windu, itu windu ya. 1 windu sama dengan 8 tahun, 1 tahun sama dengan 365 hari, 1 tahun sama dengan 12 bulan, 1 bulan sama dengan 4 minggu, 1 bulan sama dengan 30 hari, 1 minggu sama dengan 7 hari, 1 hari sama dengan 24 jam, 1 jam sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 3600 detik, 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, langsung saja ke contohnya. 3 menit sama dengan titik-titik sekon. Nah, karena yang ditanya itu 3 menit, nah jadi kita jawab nih, 3 dikali 1 menit kira-kira berapa sekon ya? Nah, dari tabel ini kita bisa lihat kalau 1 menit itu sama dengan 60 detik. Maka 3 dikali 60 sama dengan 180 sekon. Nah, contoh yang kedua yaitu 5 jam sama dengan titik-titik menit. 1 jamnya itu kira-kira berapa menit ya? Nah, kita bisa lihat di tabelnya nih atau di kotak atau di gambar. Kira-kira 1 jam itu berapa menit? 1 jam itu sama dengan 60 menit. Karena yang ditanyakan 5, maka 5 dikali 60 sama dengan 30 menit. Ini harusnya menit ya. Ini harusnya menit. Menit. Ini harusnya nih. Ini harusnya menit. Menit. Harusnya menit. Nah, contoh yang ketiga yaitu 7.200 sekon sama dengan titik-titik jam. Nah, 1 jamnya itu kan ada 3.600 detik ya. Detik itu kan sama aja sekon. Jadi 7.200 dibagi 3.600 sama dengan 2 jam. Nah, terus contoh yang keempat yaitu ada 24 tahun sama dengan titik-titik windu. Jadi jawabannya 24 dibagi 8. Kenapa dibagi 8? Karena 1 windu itu sama dengan 8 tahun. Nih ya, yang ini. Jadi 24 dibagi 8 hasilnya 3. Jadi 24 tahun sama dengan 3 windu. Oke. Cukup sekian pada pertemuan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di WhatsApp grup. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.